Yaitu yang menjadi pertanyaannya, apakah memang ada komplotan penyusup yang sengaja bertindak sehingga memicu adanya aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkistis? Bersama kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami. Sudah ada Prof. Lili Romli yang merupakan peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Indi. Sehat selalu, Prof. Alhamdulillah Ya, sehat. telah hadir pula Ketua Harian Kompolnas Republik Indonesia, Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono. Terima kasih, Ya, selamat Mbak malam, Indi. Pak Arief. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan juga telah hadir pula Ridwan Habib selaku pengamat intelijen dan militer. Selamat malam, Mas Ridwan. Ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena adanya beberapa yang sudah ramai di media sosial, Bapak-bapak. Tentunya kita ketahui ada beberapa juga yang telah menggarisbawahi adanya penyusup dalam aksi ini. Mas Ridwan, menurut Anda seperti apa? Ya, sebelum ke sana saya kira memang harus dibedakan antara demonstran yang asli dengan penyusup murni. ya. Murni, kalau Pak Presiden itu aspirasi murni, kata-katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kalau kita runut dari timelinenya, memang pada tanggal 25 itu, adik-adik yang turun ke lapangan ini sebagian besar mahasiswa. Mahasiswa dan ada juga pelajarnya, memang ada juga pelajarnya. Dan tanggal 25 itu walaupun ada kerusuhan sedikit, tetapi relatif sebenarnya bisa bisa dibubarkan dengan cukup bagus oleh Polda Metro Jaya. Tanggal 25. Tetapi kemudian 26, 27 tidak ada demo, 28 itu kawan-kawan buruh yang turun. Dengan narasi besarnya adalah hapuskan outsourcing, tolak upah murah, kostum. Nah, baru pada 28 sore hari sekitar pukul 17 sampai pukul 19 itu kemudian kerusuhan memuncak. Itu hari Kamis, sehingga kemudian terjadilah peristiwa almarhum Afan itu yang kemudian kena barakuda itu. Nah, sejak tanggal 28 malam itu kemudian merembetlah beberapa demo-demo yang lain yang kemudian berujung pada pembakaran. Maka kalau kita mau cek, ini ada 3 klaster, Mbak Windy. 3 klaster. Klaster 1 ini adalah mereka yang berdemo, adik-adik yang berdemo menyampaikan aspirasi murni. Klaster 2 ini adalah anak-anak muda yang FOMO. FOMO, fear of missing out. Jadi mereka lihat ada TikTok live, wah ikutanlah, datanglah mereka berbondong-bondong ke lokasi, pengen eksis, ikut nampang gitu. Tapi ada juga klaster 3. Nah, klaster 3 inilah yang kemudian orang awam menyebutnya sebagai provokator, perusuh, pembuat kerecohan gitu ya. Nah, polisi saya kira seharusnya yang dikejar yang ini, klaster 3 ini sekarang. Klaster yang ketiga. Klaster Tapi yang apakah ketiga memang media sosial juga merupakan salah satu yang berperan terjadinya banyaknya kumpulan dari mungkin yang awalnya hanya ingin memberikan aspirasi, tapi ternyata juga ikut-ikutan untuk melakukan aksi anarkis. Betul, pada Sabtu sore di rumah Pak Ahmad Saroni di Priok itu, masa yang berkumpul itu rata-rata karena live TikTok. Jadi ada yang live TikTok, lalu ayo kumpul, ada yang beri gift gitu ya, live TikTok, lalu mereka berbondong-bondong datang. Pada Sabtu malam sekitar pukul 19, TikTok mengumumkan bahwa fitur live-nya dia matikan. Dan itu dampaknya penjarahan berikutnya di rumah Eko Patriot dan Uya Kuya tidak sebanyak masa di rumahnya Ahmad Saroni. Artinya apa? Klaster FOMO-nya berkurang. Apalagi yang penjaraan di Ibu Sri Mulyani itu sudah nggak ada live TikTok, tapi masanya datang pukul 1.30 dini hari, 1.30 dan 3.30 pagi. Artinya ini pasti klaster 3 nih, yang menjarah di rumah Ibu Sri Mulyani ini jelas bukan demonstran, jelas bukan yang aspirasi murni, dan bukan yang FOMO. Ya kalau FOMO nggak ada TikTok live gitu kan, jam 1 malam pastinya mereka tidur lah gitu. Dan kalau kita tanya ke warga sekitar, pengakuan Pak RW, Pak RT di situ, masanya nggak dari sekitar rumah Bu Sri Mulyani yang di Bintaro itu. Nah, pertanyaan besarnya nanti yang harus dijawab oleh teman-teman kepolisian. Klaster 3 yang kemudian bisa menggerakkan massa pada pukul 1.30 dini hari dan 3.30 dini hari ini siapa? Pak Arief, mungkin langsung saja kami minta tanggapannya. Ya, terima kasih. Tidak jauh yang beliau sampaikan. Memang ada 3 atau mungkin 4 klaster. Kalau yang pertama kan murni masyarakat yang berdemo, mereka menyuarakan tuntutan, aspirasi itu kita lihat dari kelompok buruh, dari
adik-adik mahasiswa dan juga sayangnya melibatkan anak-anak pelajar. Iya. Nah ini bisa dilihat murni. Kemudian selanjutnya oleh Polda Metro bergerak cepat atas panggilan tugas, mereka bisa menangkap kurang lebih 1.240 pendemo anarkis. Pendemo anarkis. Nah ini dipilah-pilah. Jadi akhirnya dari 1.240 pendemo anarkis ini bisa dipisahkan 43 orang sampai saat ini data yang ada, yaitu mereka pelaku lapangan yang tadi dibilang sama beliau, bukan hanya penjarahan tapi juga merusak, bahkan membakar fasilitas umum di depan Atrium Senen, kemudian di GBK. Kasihan masyarakat. Masyarakat nggak bisa menggunakan fasilitas itu. Dari 43 itu 7 orang adalah mereka yang provokator. Provokator, mereka pelaku. Beliau tadi mengatakan ada live TikTok ya. Terima kasih Mas. Itu luar biasa. Memang ketika kami ditanya sama beberapa media, kami tanya kepada Dirkrim Polda Metro. Pertama kami juga berikan apresiasi, mereka bisa melaksanakan tugas penangkapan dengan menghormati hak asasi manusia, ya kan? Jadi mereka ditelusuri siapa yang membuat postingan-postingan termasuk live TikTok tadi, dan juga yang ada unsur ajakan kepada anak-anak yang masih sekolah. Ya karena mereka aktif bersosial media begitu aktif, ya. Betul. Jadi karena sudah sekarang ini semua tidak lepas daripada gadget, ya kan? Jadi dari sekarang sudah ada 43 ditangani, yang 7 bisa diklasifikasikan sebagai provokator, Mas. Dan sekarang lagi ditangani. Artinya pola ini memang sudah direncanakan? Begini, ada yang bisa dibilang demikian, tapi ada juga karena bisa jadi spontanitas. Tadi Mas bilang FOMO. Jadi mereka tuh tidak mau ketinggalan, ya kan? Ketinggalan zaman, begitu istilahnya FOMO, ya kan? Jadi mereka bisa jadi spontanitas. Spontanitas ini juga dikarenakan apa? Dari rangkaian kegiatan unjuk rasa demonstrasi 25 tadi, itu aspirasi yang disampaikan kepada perwakilan mereka di Senayan itu tidak mendapatkan jawaban. Tidak mendapatkan jawaban. Dan sayangnya juga ada beberapa narasi-narasi dari yang di dalam yang membuat mereka luka. Nah, itulah yang akhirnya seperti yang disampaikan, rumahnya Pak Saroni, rumahnya Uya, rumahnya Nafa Urba, itu sampai jadi penjarahan, jadi sasaran penjarahan. Nah inilah yang diperkuat, di empowering sama live TikTok tadi. Begitu Mbak. Prof Lili, ini selalu saja apabila terjadi aksi demonstrasi yang berakhir secara anarkistis, ini selalu dikaitkan dengan politik. Prof Lili, bagaimana? Iya, memang pasti demo itu sendiri selalu terkait dengan politik. Oleh karena itu, karena itulah yang tadinya gerakan moral force yang disuarakan oleh para mahasiswa, buruh, kemudian pasti berujung kepada gerakan politik. Karena isi tuntutan itu terkait dengan politik. Oleh karena itu, kalau saya berpandangan dalam rangka merespon demonstrasi yang kemarin yang berujung kepada kerusuhan, kemudian ada provokasi, ada dalang, dua hal yang harus direspon gitu secara cepat. Yang pertama, jangan kita terpaku kepada siapa provokator dan dalangnya, dan itu penting, tetapi tuntutan substansi dari gerakan mahasiswa buruh itu sendiri. Kalau nggak direspon secara cepat oleh pemerintah, oleh DPR, tentu yang dinamakan provokator tadi akan terus memainkan. Memainkan. Oleh karena itu ya harus direspon secara cepat. Artinya memang ada yang memanfaatkan situasi ini? Udah pasti. Mas Ridwan, ini artinya memang ada yang sengaja memanfaatkan situasi ini agar terjadinya kericuhan dan berujung kepada anarkistis. Menurut Anda, apakah polanya ini sama? Karena ini bukan pertama kalinya terjadi saat menjadi aksi unjuk rasa ini. Ditahan, Mas Ridwan, kami masih akan kembali sesaat lagi.